Ya teman-teman dan juga pemirsa, gempa-gempa di Indonesia memang kerap berdampak pada infrastruktur. Salah satunya yang paling merasakan dampaknya adalah bangunan-bangunan sekolah. Jadi deh, kalau sekolah-sekolah itu harus dibangun ulang ya Marcel. Tapi ada loh yang bangunannya bisa tahan gempa ternyata Jason. Kayak di Jepang? Oke. Oke, dan memang ada ya di Indonesia juga nih, seperti di sejumlah sekolah di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang dibangun dari bahan-bahan daur ulang sampah plastik botol loh. Jadi memang ramah lingkungan dan dipastikan juga tahan gempa. Kira-kira seperti Oke. apa ya pemirsa kisahnya? Nah, kita hadirkan cerita terkait dengan pengembangan dari bangunan tahan gempa dari sampah ini, sekolah unik dari daur ulang sampah plastik dalam cerita pagi berikut ini. Tahun 2018, gempa besar pernah melanda wilayah Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya. Kala itu, gempa menghancurkan kampung, infrastruktur, dan bangunan sekolah-sekolah. Namun beberapa tahun berselang, wilayah itu mulai menata diri. Sejumlah sekolah dibangun dengan unik, yakni menggunakan bata ramah lingkungan atau ecobricks. Sekolah udik yang dimaksud diantaranya adalah PAUD Evata di Kampung Kalinggara, Distrik 2 Wewewa Tengah, Sumba, Nusa Tenggara Timur. Proses pembangunan sekolah ini diinisiasi oleh konten kreator Erika Ricardo. Bekerjasama dengan Yayasan Happy Hearts Indonesia, memilih membangun sekolah dari sampah yang dibentuk layaknya perbaikan bongkahan plastik atau Lego yang bertujuan untuk memberikan aksi nyata keberlanjutan dalam mendaur ulang atau memanfaatkan sampah. Awalnya jujur agak kayak ini yakin nih berhasil atau enggak, karena ngebangun sekolah kan maksudnya itu salah satu tanggung jawab besar juga kan, kayak what if sekolahnya ada apa-apa gitu, nanti selanjutnya gimana, atau apapun yang terjadi dengan sekolah itu ya bakal jadi tanggung jawab aku fully gitu. Jadi langsung kita cobain, kita akhirnya mutusin untuk oke, gas, kita cobain aja pelan-pelan, dan ternyata baru 7 hari kekumpul dananya 500 juta. Ya mungkin oke lah, di Pulau Jawa itu banyak banget yang fasilitas juga kurang gitu. Tapi menurut aku yang sangat jauh terbelakang itu juga NTT juga gitu. Fasilitasnya. Bahkan pas aku survei pun jalanan dari aku ke sekolahannya itu nanjak, jalanannya belum bagus. Butuh waktu yang lama buat ke sana gitu baru nyampe ke sekolahnya. Jadi aku lihat kondisi sekolahnya tuh juga bukan yang nggak layak gitu, yang mungkin kalau hujan nggak jadi sekolah kali ya, gitu. Perempuan berusia 22 tahun ini pun menjamin keamanan membangun meskipun menggunakan sampah plastik dalam bentuk blok Lego. Sebenarnya itu berjalan sekitar, mungkin butuh waktu sekitar 2-3 bulan gitu. Karena yang pertama kita mau produksiin dulu bloknya. Jadi bloknya itu kan dari sampah plastik juga kan, sampah yang udah nggak kepakai gitu, diolah dulu, kita butuh waktu, kita kayak order, itu sebenarnya dari yayasan juga, Happy Hearts Indonesia. Terus sebelum itu menjadi sebuah kayak dibikin Lego-Lego gitu, kita tuh kasih fondasi di bawahnya dulu, jadi kokoh gitu. Dan itu ya let's say 3 bulan mungkin baru selesai sih. Kena matahari meleleh gak ya gitu, awalnya juga kayak gitu, awalnya banget, karena apa sih maksudnya bahan plastik kan kita belum familiar ya sama dengan bahan-bahan yang seperti itu gitu. Gimana kalau hujan? Gimana kalau ini itu? Pokoknya banyak banget lah. Dan sebenarnya setelah aku tuh awalnya juga banyak pertanyaan. Tapi setelah itu sekolahnya udah terbangun gitu, aku masuk ke dalam, aku lihat ternyata adem banget di dalam. Ia menjelaskan proses pembangunan yang memakan waktu 2 hingga 3 bulan tersebut juga memiliki lapisan atau pondasi yang kokoh. Jadi di dalam tuh suhunya lebih dingin dibanding di luar. Itu pertama. Yang kedua, bahannya itu lebih kokoh. Menurut aku dengan kondisi di NTT juga lebih kokoh gitu. Karena apa ya, bahannya tuh enteng, juga bisa dibawa kemana-mana gitu. Bisa kalau what if someday kita mau nambahin kelasnya pun juga bisa. Karena bentuknya seperti Lego gitu. Dan turns out, karena awalnya kita udah bikin fondasi di bawahnya itu, jadi dia tuh bakal kokoh juga di atasnya. Kecuali di bawahnya nggak ada fondasi gitu.
Jadi emang udah calculate juga sih. Maksudnya biar fondasinya itu kuat seperti apa gitu. Dan kalau dibilang kena angin nanti terbang nggak terbang sama sekali gitu. Sebuah sekolah dasar Negeri 2 Gondang di Dusun Lekok, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara di Nusa Tenggara Barat ini juga dibangun menggunakan sampah plastik berbentuk Lego. Meski terbuat dari plastik, salah satu kelas dibangun seperti biasa pada umumnya. Dibangun pada pertengahan tahun 2024, semua tembok terbuat dari sampah plastik. Kemudian atapnya terbuat dari baja ringan. Dan pondasi dicor menggunakan semen sehingga gedung ini diyakini tahan dari goncangan gempa karena ringan. Menurut Kepala Sekolah Negeri 2 Gondang, pembangunan salah satu kelas ini merupakan bantuan dari sebuah yayasan karena mengetahui kurangnya ruang kelas di sekolah. Karena di sekolah kami ini kekurangan kelas, kami menyambut dengan sukacita karena dengan demikian kekurangan kelas di sekolah kami tercukupi. Sudah jelas dari bahannya, ya anak-anak tahu ini bahannya dari plastik, dan kita juga semua yakin bahwa kelas ini aman dan kuat. Dan ini disesuaikan dengan warna bangunan ruang kelas yang lain, jadi tidak mencolok gitu. Sementara seorang siswa kelas 4 yang belajar di ruangan tersebut mengaku nyaman dan enak belajar di kelas itu. Seru. Enak enggak? Enak. Enggak ada panas? Enggak. Sejuk. Sejuk ya. Senang enggak? Senang. Ekobrik merupakan metode yang digunakan untuk meminimalisir sampah dengan media botol yang diisi penuh dengan sampah anorganik berisi berupa plastik sampai botol benar-benar keras dan padat. Setelah itu botol tersebut dapat digunakan sebagai bahan pondasi untuk bangunan, baik dalam tampilan polos maupun dilapisi dengan adukan semen. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Adi Henry, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.